6 bulan sudah rumah aspirasi DPD berdiri di Sumatera Selatan, namun tetap sepi aktivitas. Gedung megah itu lebih banyak dikunci dan selalu kosong melompong. Tapi anehnya, pimpinan DPD tetap bersikeras akan membangun rumah aspirasi serupa di 3 provinsi lainnya. Benarkah ngototnya DPD karena ingin taat azas menjalankan Undang-Undang MD3? Atau ada motif lain di balik hal tersebut? Kita ikuti liputannya. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Belum juga usai kehebohan soal dana aspirasi DPR senilai 11,1 triliun rupiah per tahun yang menuai kritik tajam masyarakat, kini giliran DPD berulah. Seolah-olah tak mau tertinggal dari kolega mereka, DPD juga sibuk merencanakan membangun rumah aspirasi di seluruh Indonesia yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Anggaran pembangunan gedung itu masuk dalam anggaran DPD 2016 dengan sistem multi-years di mana pembangunan di setiap provinsi akan menghabiskan anggaran sekitar 21 miliar rupiah. Rumah aspirasi DPD atau rumah DPD nantinya akan menjadi tempat berkantor para senator daerah untuk menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Padahal dalam realitas politik Indonesia, posisi DPD tidak lebih hanya sebagai penampung aspirasi masyarakat, tidak mempunyai wewenang sebesar serta dan sekuat DPR RI. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sejatinya merupakan perangkat kenegaraan yang menyeimbangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penegasan sistem parlemen 2 kamar atau bikameral yang diasumsikan sebagai bagian dari pembenahan tata politik. Namun betapa menjengkelkan di tengah roda perekonomian yang bergerak lamban, sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia makin sulit memenuhi kebutuhan hidup, sementara pada sisi lain, para anggota Dewan terhormat mempertontonkan pola tingkah pemborosan dan menghaburkan uang negara. Menurut Ketua DPD RI Irman Gusman dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, disebutkan anggota DPD berdomisili di daerah, berkantor di ibu kota provinsi, serta bersidang di ibu kota negara Jakarta. Itu artinya DPD memerlukan kantor perwakilan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Untuk itu, di dalam periode ini akan segera dibangun 3 rumah aspirasi di 3 provinsi, yakni di Provinsi Yogyakarta, Kupang, dan Kalimantan Tengah, selain rumah aspirasi DPD yang sudah berdiri di Palembang. Tapi Irman enggan menyebut rincian anggaran yang dialokasikan. Dikatakannya, keberadaan rumah aspirasi memiliki banyak fungsi dan kegunaan bagi anggota DPD. Lebih lanjut, Senator asal Sumatera Barat mengatakan terkait rumah aspirasi di Palembang yang selama 6 bulan belum digunakan, ia berdalih karena pembangunan fisik gedung lebih cepat selesai dari fasilitas pendukungnya sehingga ruang sidang belum diisi perabotan. Ya, itu memang gedung itu fisiknya lebih cepat selesai daripada fasilitas lain gitu loh. Ya, jadi memang kecepatan penyelesaiannya itu luar dugaan kita. Nah, sembari kita kan terbentur anggaran. Ya, karena anggaran kemarin kan terlambat. Ya, karena anggaran untuk mengisi mobilernya kan belum ada gitu loh. Tapi kan ada kantor yang sudah bekerja. Ya. Gedungnya itu kapan akan digunakan? Sudah mulai, hari ini sudah jalan hari Senin ini. Ya. Congressman, please in the car. Don't stand in the doorway, don't block up the hall.
Keberadaan rumah aspirasi DPD di Palembang membuat banyak orang kaget. Gedung baru yang sangat megah itu dibangun di atas lahan di kawasan Jakabaring, Palembang atas hibah Pemprov Sumatera Selatan pada tahun 2014 lalu. Sudah hampir 6 bulan lebih semenjak pembangunan selesai, rumah aspirasi berlantai 4 itu selalu terkunci dan kosong melompong. Tidak terlihat aktivitas anggota dewan di gedung itu yang nantinya hanya akan ditempati oleh 4 orang anggota DPD. Sangat beralasan jika keberadaan rumah aspirasi mengundang pertanyaan sejumlah masyarakat yang menilai sebagai bentuk pemborosan. Tanggapan Bapak seperti apa sih Pak? Lihat gedung yang besar cuma untuk 4 orang. Kayaknya enggak pas itu Pak. Kurang pas ya Pak? Iya, kalau cuma untuk orang 4 anggota. Selama ini nggak ada aktivitas atau gimana Pak di gedung itu? Sudah 6 bulan dari selesai, kalau belum ada aktivitas, cuma kosong-kosong kayak itu aja. Selama 6 bulan ini sih saya lihat nggak pernah ada aktivitas. Oh kosong ya? Iya kosong. Setelah saya jadi pimpinan ternyata sudah ada yang dilaksanakan, yaitu Sumatera Selatan itu mulai dibangun gitu, dan katanya anggarannya sudah 21 M. Oke, saya menghargai karena berarti kan dari 34 sudah menjadi 21 kan, sudah ada pengurangan penghematan sekitar 21 M. Jangan hanya dilihat bangunan ini sebagai tempat kerjanya 4 anggota DPD. Kita mengharapkan kantor ini akan tetap, mesin kantor DPD dia tetap berjalan walaupun tidak ada anggota DPD. Di situ ada staf, dia bisa menerima, dia bisa mengundang, ya kan, staf-staf ini menyiapkan data fooding kita di pusat. Jadi ada mekanisme itu yang saya anggap kebutuhan akan adanya kantor, suatu hal yang tidak dielakkan. Nah, tinggal pilihan mau sewa atau mau gedung sendiri. Kritik tegas juga terlontar dari pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, yang menilai DPD tidak peka dan tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat. Itu tampak dari bersemangatnya DPD membangun rumah aspirasi di setiap daerah hanya sekedar tempat menjaring aspirasi masyarakat. Padahal, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk membangun sarana kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ketimbang rumah aspirasi. Sementara Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, Ronald Rofiandri, melihat kurangnya pemberitaan tentang DPD dan segala kegiatannya membuat pembangunan rumah aspirasi bernilai miliaran rupiah itu luput dari perhatian media massa. Dengan demikian, segala kegiatan mereka tetap meneruskan proyek rumah aspirasi yang mahal itu bisa terlaksana dengan mulus tanpa ada polemik. Kendati secara formal pembangunan rumah aspirasi DPD itu diatur dan merupakan implementasi Undang-Undang MD3 dan tidak menyalahi aturan, tetapi dipandang dari segi kepatutan, etika serta asas manfaat, jelas pembangunan gedung megah hingga miliaran rupiah itu sangat tidak logis dan memboroskan uang negara. Sementara pada sisi lain, kinerja anggota DPD belum benar-benar teruji sebagai pengemban suara aspirasi masyarakat di daerah yang diwakilinya. Jadi jangan salahkan bila banyak masyarakat Indonesia mencibir dan menengarai itu hanya akal-akalan segelintir elit politik demi kepentingan pribadi atau golongan. Bukan demi penguatan sistem check and balance lembaga parlemen di dalam sistem demokrasi Indonesia. Tim Liputan, Berita 1.